Hai guys, jumpa lagi dengan saya Misty untuk mereview film dan cerita pendek. Film yang akan direview kali ini berjudul Red Notice yang dirilis tahun 2021 dan dibintangi oleh artis papan atas Hollywood yaitu Dwayne Johnson, Gal Gadot, dan Ryan Reynolds. Alur cerita film ini adalah mengenai 3 buah telur yang berhiaskan berlian, peninggalan dari Putri Cleopatra yang didapatkannya dari Mark Antony sebagai hadiah di hari pernikahan mereka, sebagai simbol kesetiaan abadi. Nah, kedua telur sudah ditemukan di tahun 1907 di luar Kairo oleh seorang petani lokal. Nah, telur ketiganya nih guys yang akan diceritakan lebih lanjut di film ini. Sebelum kita masuk alur ceritanya, aku mau minta tolong dulu nih, supaya kalian klik tombol subscribe, like video ini, dan ikutin terus cerita-cerita menarik yang akan aku bawakan untuk kalian. Cerita ini dimulai di sebuah gudang, di mana terlihat ada seseorang yang sedang menggadangkan sebuah telur menggunakan alat canggih. Dia membuatnya sedemikian rupa, diukir, dicetak, dan akhirnya sempurna. Mirip banget guys telurnya dengan telur Cleopatra. Pas sudah jadi orang ini pun berkemas dan pergi. Nah kira-kira kemana ya perginya? Di tempat lain, di sebuah museum, ada agen khusus John Hartley dari unit analisis perilaku FBI nih guys. Dia bersama polisi setempat sedang mengatur strategi untuk mengamankan telur pertama Cleopatra. Karena 41 jam yang lalu, Hartley mendapatkan informasi terpercaya dari The Bishop bahwa seorang pencuri ulung yang paling dicari alias Most Wanted yang bernama Nolan Booth akan mencuri telur tersebut. Sayangnya petugas museum setempat nggak percaya nih sama Hartley. Padahal kayaknya malah kemungkinan sekarang udah hilang guys, menurut Hartley nih. Pas mereka sampai di lokasi dipajangnya telur tersebut, petugas itu lega guys, karena telur tersebut masih terpampang nyata di sana. Lalu Hartley minjem alat sensor panas dari seseorang yaitu satpam museum. Mereka nggak ngerti guys, kenapa sih si Hartley ini mainin alat sensor panas itu, buang-buang waktu aja, gitu kata petugas museum, yang memang dia dari awal nggak percaya sama si Hartley. Nah ternyata telur Cleopatra ini dilapisi oleh emas 18 karat. Yang mana emas itu akan memancarkan radiasi guys. Makanya Hartley mau ngecek di alat sensor panas itu. Kalau telur tersebut asli akan terpancar merah karena tadi ada radiasinya ya. Bukan biru kayak gini nih. Si petugas museum makin kesel nih guys ketika Hartley mau nyeremin telur itu dengan air cola yang dia minta dari anak kecil. Tapi betapa mengejutkannya ketika ternyata setelah disiram telur itu meleleh guys. Auto nganga kan semua orang termasuk si petugas museum. Tiba-tiba muncullah sosok Booth. Dia ngintip telur yang lagi meleleh itu dari kerumunan orang. Langsunglah dia kabur dan dikejar sama Hartley. Mereka kejar-kejaran guys di area museum yang banyak benda-benda bersejarah dan juga ngelewatin ruangan yang sedang direnovasi. Cakep banget ya berantemnya kayak Jackie Chan ya nggak? Nyelip sini, nyelip sana, lompat sini, lompat sana, dan juga gelantungan. Nah, ketika si pencuri ngerasa udah bisa melepaskan diri dari kejaran para polisi, muncullah Hartley dengan menodongkan pistol ke arahnya. Dan kejar-kejaran pun terjadi lagi guys, mulai dari loncat keluar jendela, gelantungan di tembok, dan akhirnya si Booth ini berhasil meloloskan diri dan kabur setelah minjem sepeda dari penduduk setempat. Sialnya, Hartley nggak bisa ngejar guys, karena mobil yang disabetnya malah nabrak tuh. Kasihan banget ya. Si Booth ini akhirnya kabur ke Bali, ke rumah pinggir pantai miliknya guys. Tapi ternyata di dalam rumahnya itu udah ada Agent Hartley nih. Dia lagi enak-enak duduk santai guys. Dan akhirnya datanglah pasukan bersenjata dari Interpol yang mengepung Booth dan berhasil menangkapnya. Saat akan dibawa ke penjara, telur itu pun ikut dibawa ya dengan mobil yang berbeda dan dikawal oleh si Hartley. Tapi nih, ternyata setelah Hartley meletakkan telurnya di belakang mobil, sebuah agen Interpol yang nutupin pintu itu malah buka pintu lagi guys. Dia ngeganti telurnya dengan yang palsu. Nah, si Hartley curiga,
Hampir aja dia ketahuan, tapi akhirnya telur yang palsu yang dibawa sama si Hartley. Nah, balik lagi ke Roma nih guys. Saat lagi santai-santai minum, si Hartley disamperin sama si Inspektur Das yang kemarin di museum ya guys. Nah, tiba-tiba dia ngebanting telur itu guys. Lah, kenapa ya dibanting? Nah, ternyata telur yang berhasil dia sita saat dia menangkap Booth itu adalah telur palsu. Makanya dia banting. Nah, dia menuduh Hartley bekerja sama dengan Booth dalam mencuri telur itu. Karena akun bank Hartley di Swiss telah menerima transferan sebesar 8 juta dolar guys. Gede banget ya. Walaupun Hartley bilang kalau dia dijebak, Inspektur Das nggak peduli nih. Akhirnya Hartley ditangkap dan dia dimasukkan ke penjara di Rusia. Yap, bener banget nih guys tebakan kalian. Penjaranya adalah penjara yang sama tempat si Booth berada. Udah gitu sekamar lagi guys. Nah tapi ternyata mereka malah akur berdiskusi tentang kenapa Hartley dijebak dan berada di penjara itu bersama si Booth. Nah, si Booth ngasih tahu ke Hartley bahwa ternyata ada seorang miliarder Mesir yang berani bayar 300 juta dolar jika ada yang membawa 3 telur sekaligus di malam pernikahan anaknya. Coba tebak nama anaknya guys. Bener banget, namanya Cleopatra nih. Nah, makanya dia pengen banget ngehadiahin telur itu di malam pernikahan anaknya. Karena itu, si Booth berencana untuk mencuri telur kedua dari seorang dealer senjata internasional bernama Soto Voce. Nah, Soto Voce ini sering mengadakan pesta topeng ya di setiap tahunnya untuk para pembelinya. Di vilanya yang di lantai atasnya terdapat berangkas tempat telur itu disimpan. Dan pastinya Booth berencana untuk mencurinya ya guys. Ketika Harty nggak setuju sama rencana tersebut, Booth cari gara-gara guys di penjara yang menyebabkan kerusuhan di penjara tersebut. Cuman emang si Hartley ditonjok doang sih di sini guys. Tapi mereka berdua jadinya dipanggil deh ke kantor kapten penjara tersebut. Nah begitu ketemu kapten, Booth sama Hartley kaget banget. Ternyata kapten tersebut adalah The Bishop yang sebetulnya menyuap kapten yang asli supaya bisa berbicara dengan mereka berdua. Si Bishop ini mengaku bahwa dialah yang sebenarnya ngejebak si Hartley setelah dia mencuri telur di Bali. Jadi agen yang ada di belakang mobil waktu itu yang nukar telur itu adalah The Bishop guys. Nah kemudian setelah itu dia mentransfer 8 juta dolar ke rekening bank Swiss atas nama si Hartley. Dan dia sengaja melakukan itu supaya si Inspektur Das kena umpannya guys. Kemudian Bishop menceritakan rencananya setelah dia memiliki telur pertama, dia akan mencuri telur kedua dalam waktu 48 jam ini. Nah, ternyata dia tahu nih bahwa yang tahu di mana lokasi telur ketiga itu adalah si Booth. Si Hartley nggak tahu guys. Bishop memberikan tawaran kepada Booth jika dia memberitahukan keberadaan telur ketiga, dia akan mengeluarkannya dari penjara itu guys. Dan dia akan memberikan komisi 10%. Sayangnya Booth nggak setuju nih guys. Dan kata Bishop, dia akan balik lagi setelah dia dapatin telur keduanya. Dan pasti saat itu Booth mau kasih tahu keberadaan telurnya, tapi komisinya bakal dia turunin jadi 5% aja. Terus dia pergi deh. Setelah itu, Booth dan Hartley merencanakan agar mereka bisa keluar dari penjara tersebut dan memenjarakan Bishop. Nah, di suatu siang saat jam makan, Booth membuat cairan nitrogliserin yang dapat meledak sehingga menciptakan suasana kacau di ruang makan penjara. Singkat cerita, mereka berhasil meloloskan diri dari penjara tersebut menggunakan helikopter. Tapi Bishop nggak tinggal diam nih guys. Dia memberitahukan kepada Inspektur Das bahwa Hartley dan Booth kabur. Sementara itu dalam perjalanan ke Valencia, Hartley dan Booth merencanakan cara mencuri telur kedua yang hanya bisa diakses oleh wajah dan suara Soto Voce serta 12 digit kode sandi yang akan berubah setiap 6 menit. Dan sandi itu hanya terdapat di HP Soto yang selalu disimpannya di saku celananya. Di Valencia, mereka berdua ketemu dengan Bishop dan akhirnya memutuskan untuk menjalankan rencana mereka masing-masing.
Namun ternyata Inspektur Das juga berada di pesta topeng itu guys. Dan dia menghentikan Hartley dan Booth tepat sebelum memasuki brankas milik Soto Voce. Dia meminta Hartley membuktikan bahwa dia tidak bersalah dengan cara memborgol Booth. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk tidak memborgol Booth dan melanjutkan rencana mereka. Di dalam brankas, ternyata Bishop sudah berada di dalamnya dan siap untuk mengambil telurnya. Dan lagi-lagi dia menawarkan kerjasama dengan mereka berdua, tapi berakhir dengan perkelahian sengit di dalam ruangan brankas tersebut. Pertikaian ini dimenangkan oleh Bishop, dan akhirnya dia mengambil telurnya. Bersamaan dengan itu, masuklah Soto bersama para penjaganya. Ternyata Bishop dan Soto bekerja sama. Hartley dan Booth ditangkap oleh Soto di bawah lapangan banteng nih guys. Dan ternyata Bishop pun muncul. Dia dan Soto menyiksa Hartley agar Booth mau memberitahukan tempat telur ketiga berada. Dan akhirnya Booth menyerah dan memberitahukan bahwa telur tersebut berada di Mesir, tepatnya di ruang tersembunyi di piramida, yang merupakan makam rahasia dari Cleopatra. Nah, telur itu dikubur bersamanya. Setelah mengetahui lokasi telur ketiga, Bishop pun meracuni Soto ketika mereka merayakan kemenangan mereka. Nah, Soto pun terjatuh pingsan dan Bishop lari dengan telur kedua. Namun tak lama Soto sadarkan diri dan menembak ke arah Hartley dan Booth diikat. Namun karena masih belum begitu sadar, dia menembak ke arah borgol Hartley dan dia bisa melepaskan diri serta meninju Soto hingga dia pingsan lagi nih guys. Setelah Hartley bebas, dia berniat untuk meninggalkan Booth dan kabur. Namun Booth menghentikannya dan berkata bahwa dia berbohong tentang keberadaan telur ketiga. Akhirnya, Hartley membebaskan Booth dan mencari jalan keluar dari ruang bawah tanah itu. Ketika mereka menemukan jalan keluar, ternyata itu adalah arena lapangan banteng guys. Dan sialnya Hartley diseruduk banteng. Pasti sakit banget tuh ya. Selanjutnya mereka berada di atas kereta. Di sana mereka sepakat untuk saling membantu. Booth membantu menangkap Bishop agar nama baik Hartley kembali bersih. Dan Hartley membantu Booth agar dia kembali menjadi pencuri benda seni nomor satu di dunia lagi. Dan mereka sepakat. Akhirnya Booth bercerita bahwa pada April 1945, di saat Perang Nazi, seseorang pedagang barang antik dan seni pribadi dari Hitler yang bernama Rudolf Zeck disebut-sebut memiliki telur ketiga Cleopatra. Ketika itu, dia kabur dari Jerman ke Argentina menggunakan kapal uap dengan hanya membawa sebuah koper dan 16 peti kemas seberat 5 ton yang berisi onderdil mesin. Hal ini membuat penasaran banyak orang, termasuk para detektif, yaitu salah satunya adalah ayahnya Booth. Di mana ketika semasa hidupnya, ayahnya Booth ini menghabiskan waktunya pergi ke pelelangan-pelelangan benda-benda antik. Dan salah satu benda antik miliknya yang dia peroleh adalah jam milik Rudolf Zeck. Ketika ayah Booth meninggal, ia kesal lalu menghancurkan jam tersebut hingga hancur berkeping-keping. Namun ternyata dia kaget. Di dalamnya terdapat koordinat lokasi telur ketiga. Cus, kita ke Argentina nih guys. Setelah menjelajahi hutan lebat di Argentina, setelah lama berputar-putar, Hartley menjadi kesal. Dan dia pun merobek peta peninggalan ayah Booth serta melempar kompas ke tanah. Tapi bunyi dentuman kompas yang jatuh seperti mengenai besi guys. Lalu mereka pun membuka tanah dan menemukan sebuah pintu rahasia menuju ruang bawah tanah. Di dalam ruang bawah tanah tersebut terdapat pintu dengan kunci yang unik untuk membukanya. Booth mengeluarkan jam peninggalan ayahnya dan meletakkannya di sana. Seketika setelah menekan kunci tersebut serta memutarkannya, pintu pun berhasil dibuka. Di dalamnya terdapat banyak sekali barang berharga peninggalan Hitler, guys. Booth berhasil menemukan sebuah kotak bertuliskan Cleopatra. Nah, udah pasti di dalamnya ada telur ketiganya nih, guys. Tidak lama dari itu datanglah Bishop yang mengatakan bahwa dia tidak percaya dengan bualan Booth tentang Mesir. Jadi dia mengikuti mereka sampai ke sini. Akhirnya Bishop meminta Booth untuk menyerahkan telurnya. Namun ketika Booth akan menyerahkan telur itu kepada Bishop yang sedang menodongkan senjata, datanglah Inspektur Das yang sepertinya mengikuti Bishop hingga ke tempat itu.
Pada akhirnya, Bishop, Hartley, dan Booth kabur bersama menggunakan mobil antik milik Hitler. Terjadilah baku tembak di terowongan bawah tanah tersebut nih guys. Telur ketiga hampir aja jatuh, namun berhasil ditangkap oleh Booth. Nah, ternyata terowongan itu berujung dengan air terjun, jadi mobil mereka jatuh ke dalam air. Booth berhasil menyimpan telur itu dan menemukan fakta bahwa ternyata Hartley dan Bishop bekerja sama guys. Kaget banget tuh dia. Mereka menceritakan bahwa ternyata ketika di Bali, Hartley sengaja membiarkan Bishop mengambil telurnya dan membiarkan Booth terperdaya dan menuntun Hartley ke telur ketiga. Akhirnya Hartley dan Bishop meninggalkan Booth di tengah hutan belantara tersebut dengan kedua tangannya terborgol. Di lokasi lain, tibalah waktunya pesta pernikahan Cleopatra si anak miliarder. Ketiga telur itu akhirnya dipersembahkan sebagai hadiah pernikahan. Dan ada juga penampilan dari Ed Sheeran nih guys. Nah, di tengah-tengah pesta muncullah Inspektur Das yang menangkap ayah miliarder tersebut dan membawa ketiga telur Cleopatra. Kok si Inspektur Das ini muncul di mana-mana ya guys? Di akhir cerita, ketika Hartley dan Bishop sedang berlibur di kapal pesiar, muncullah Booth menawarkan kerjasama untuk mencuri target selanjutnya. Begitulah akhirnya ketiga pencuri ulung ini bekerja sama bersama-sama guys. Sekian alur cerita film dari Red Notice. Nantikan cerita-cerita lain ya, jadi jangan lupa di subscribe, like, dan share juga. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Dadah!